amma ba'du. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan dan taklim kita ya. Jadi ini sebuah pemandangan yang kontras. Sebelah sana lagi berbahagia, di sini sedang berduka. Dalam kaidah usul itu dijelaskan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan jerih payah dan upaya kita. Makin kita susah berupayanya, makin besar insya Allah pahalanya. Amin. Maka kita tidak usah jiper ya, kita khusyuk saja dengan urusan kita, biarlah yang di sana urusan mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kematian itu sebuah keniscayaan. Tidak ada orang yang bisa lari dari kematian. Ibu Hajah Umi Kulsum beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Syariah Ciputat. Kemudian menjelang ajalnya sempat diberikan layanan ruqyah dan talqin oleh petugas rumah sakit. Kebetulan saat itu seharusnya saya yang menangani, tapi karena juga sedang ada acara, maka alhamdulillah ditangani oleh Ustaz Junadi yang tadi barusan memimpin bacaan tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan insya Allah almarhumah meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ada 3 rahasia berkaitan dengan kematian kita, berkaitan dengan kematian manusia. Yang pertama, rahasia itu adalah masalah waktu. Kenapa Allah merahasiakan waktu kematian kita? Itu agar kita senantiasa siap siaga. Kapanpun, dimanapun, ketika Allah yang memiliki diri kita akan mengambil kita, maka kita harus siap. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita bersembunyi, bahkan ketika kita bersembunyi di sebuah bunker yang sangat kokoh sekalipun, maka yang namanya malaikat maut tidak ada alasan untuk tidak menjumpai kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita itu sudah punya ajalnya masing-masing. Maka ketika ajal kita itu sudah sampai, tidak bisa dimundurkan atau dimajukan barang sesaat pun. Nah, maka Allah merahasiakan waktu kematian kita supaya kita siap selalu. Sebab mati itu syaratnya bukan harus tua. Mati itu syaratnya tidak harus sakit. Orang sehat, segar bugar saja tiba-tiba sakit. Yang sakit berobat di rumah sakit, banyak juga yang sembuh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kenapa kita masih hidup? Karena ajal kita belum selesai. Kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita yang dijanjikan sama Allah belum tuntas diberikan semuanya kepada kita. Waktu. Yang kedua, rahasia yang berkaitan dengan kematian adalah tempat. Tidak ada di antara kita satu pun yang sudah tahu di mana kita akan berkalang tanah. Tidak ada.
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, ada di antara kita yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari, dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Kita sudah punya rencana itu, bapak-bapak. Sudah disusun agendanya sedemikian rupa, sedemikian rapi. Tapi tiba-tiba esok hari ada saja halangan, ada saja rintangan. Maka batallah agenda kita. Maka menurut pendapat para ulama, hidup kita itu adalah hari ini. Hidup kita itu kapan, Bu? Hari ini, Bu. Kemarin tidak bisa dibalikkan. Besok tidak ada yang tahu apakah kita akan berjumpa dengan hari esok. Maka mumpung hari ini kita masih diberikan nikmat hidup sama Allah, mari kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini untuk memperbanyak amal soleh. Ya, jadi ketika terjadi dialog antara Al-Imam Al-Ghazali dengan para muridnya, hai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan diri kita? Maka muridnya Al-Ghazali itu menjawab, anak kita, istri kita, ibu kita, bapak kita. Itu dibenarkan oleh Al-Ghazali, betul. Tapi ada yang jauh lebih dekat dari itu semua, adalah kematian. Mengintai ibu kematian. Kematian itu mengintai diri kita. Hari ini kita masih bisa berpakaian sendiri. Besok mungkin sudah dipakaikan kain kafan. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri. Mungkin besok kita sudah dimandikan orang lain. Hari ini kita masih bisa berjalan ke tempat majelis ilmu ini. Tapi mungkin esok hari kita akan diusung diantar ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan dalam hidup ini. Yang sombong itu cuma Allah. Yang pantas sombong itu cuma Allah. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Semua yang ada dalam diri kita, bahkan diri kita sekalipun, adalah milik Allah. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang rasanya kita ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan datang kepada kita. Maka Bu, kata pepatah Jerman itu, orang Barat mengatakan begini, wong urip marani pakine, sakjeroning urip toto-toto pirantine. Itu kata orang sono. Wong urip marani pakine, sakjeroning urip toto-toto pirantine. Orang hidup itu kan sebetulnya sedang menempuh perjalanan panjang. Perjalanan itu ibarat garis lurus yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan titik. Kita start di titik awal, akan berakhir di titik mana tergantung ajal kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, rahasia yang disembunyikan oleh Allah adalah cara mati kita. Tidak ada yang tahu caranya mati kita itu seperti apa. Itu bukan urusan kita. Itu semuanya adalah urusan Allah. Yang menjadi urusan kita adalah kita berupaya, berusaha bagaimana ending hidup kita di dunia ini adalah husnul khatimah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada akhir hayat kita husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, insya Allah jaminannya adalah surganya Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara kita yang sedang menghadapi sakaratul maut,
Karena Allah mengatakan innalil mauti la sakarat. Setiap kematian pasti akan menemui sakarat. Dan sakarat itu sakitnya luar biasa. Rasul sendiri merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, bimbinglah siapapun di antara kalian yang sedang menghadapi sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang ucapan terakhir, kalimat terakhirnya nih yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surganya Allah. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajjah Ummi Kulsum binti Haji Ghazali tergolong atau digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terus apa artinya kumpul-kumpul seperti ini? Ya, apa artinya kumpul-kumpul seperti ini? Nabi mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika di antara kita meninggal, maka selesai urusan dunianya. Selesai urusan dunianya. Kita tidak bisa lagi mengaji tilawah Al-Quran, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi mendatangi majelis-majelis ilmu. Semuanya itu terputus. Illa min salasin, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang langgeng, yang manfaatnya bisa dinikmati dalam waktu yang lama. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga inilah mudah-mudahan anak-anak dan cucu-cucu dari almarhumah berupaya untuk mendoakan almarhumah supaya apa? Supaya almarhumah di alam barzah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Ada sebuah asal yang mengatakan begini, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutawawis. Tidaklah seorang mayat, seorang jenazah di alam barzahnya itu melainkan seperti orang yang sedang tenggelam yang minta tolong. Ibu bayangkan, bapak bayangkan bagaimana kalau melihat orang yang tenggelam, cawe-cawe tangannya, tolong. Semuanya illa kal gharikil mutawawis, seperti orang yang sedang tenggelam yang minta tolong. Siapa yang akan menolong? Yang akan menolong adalah ahlul baitnya, anaknya, mantunya, cucunya. Dengan cara apa? Waladin sholihin yad'u lahu, mendoakan. Maka mudah-mudahan bacaan surah Yasin tadi, surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain, tasbih, sholawat, istighfar dan sebagainya, itu bagian dari upaya keluarganya, anak cucu mantunya untuk mendoakan almarhumah di alam kuburnya supaya mendapatkan tempat yang layak, supaya kuburnya, barzahnya dijadikan nama Allah sebagai raudhah min riyadil jannah. Karena kubur dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya menjadi dua kemungkinan, menjadi nikmat kubur atau menjadi azab kubur. Nah, ini harus diwaspadai. Kenapa orang disiksa di kuburnya? Di antaranya kata Rasul adalah yang mengabaikan air kencingnya. Bapak-bapak nih kalau buang air kecil sambil berdiri, najis air kecilnya itu nyiprat ke bajunya, ke pakaiannya, dipakai untuk sholat, itu yang menyebabkan kita disiksa di alam kubur nanti. Ya,
Khalifah Utsman bin Affan, seorang khalifah yang sangat luar biasa, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu setiap kali melewati kuburan, beliau nangis terseduh-seduh, nangis sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Maka para sahabat yang lain bertanya, "Mayubkika ya Utsman, apa yang membuatmu menangis? Ketika kita bercerita tentang neraka, kau biasa saja, tapi setiap kali kau melewati kuburan, engkau menangis sejadi-jadinya." Maka Utsman mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena aku mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra manzilun min manazilil akhirah," bahwa kubur itu, barzakh itu adalah pintu-pintu dari pintunya alam akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat dari alam barzakh, fa inna ba'dahu aisar, maka yang sesudahnya itu pasti akan mudah. Wa in lam yanju minhu fa inna ba'dahu asyaddu minhu. Ya, jadi kalau yang tidak selamat di alam barzakhnya, maka berikutnya itu pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan yang lebih dahsyat. Nah, mudah-mudahan kita doakan almarhumah di alam barzakh sana, alam barzahnya, alam kuburnya dijadikan oleh Allah sebagai raudhah min riyadil jannah, dan nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita